Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue si pengisi suara Ed Story. Malam ini gue bakalan bercerita tentang hal-hal tentang cinta lagi, tanya jawab tentang cinta lagi, dan cerita cintanya juga sesuai dengan apa yang dirasa, dilihat, dan didengar aja di kehidupan sehari-hari dan juga di kehidupan di media sosial. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati dan selamat menyimak dan selamat bagi yang lagi sedang istirahatnya, lanjut ke istirahatnya. Kenyataan hidup yang aku jalani, tak seindah saat ku dengar engkau bernyanyi. Di tema malam hari ini gue bakalan cerita seputar tentang tanda jatuh cinta pada teman sendiri. Pasti banyak di luar sana yang ngalamin jatuh cinta pada teman sendiri. Biasanya ciri-ciri orang yang jatuh cinta tak sama teman sendiri, biasanya mereka lebih atau kamu tertarik secara fisik terhadapnya. Sosoknya yang sering kali muncul dalam pikiran kamu, atau bahkan ketika kalian sedang bersama, pikiranmu selalu dibayangi oleh sosoknya. Terus ingin selalu di dekatnya. Dan kamu ingin menjadi seseorang yang spesial dan ingin selalu mendampinginya. Sesibuk apapun kamu, sesibuk apapun aktivitas kamu selalu menyempatkan waktu untuk bersamanya. Kamu akan berusaha untuk hadir dalam setiap aktivitas. Mengalami gejala jatuh cinta saat bersamanya seperti deg-degan, berkeringat, salah tingkah, malu sekaligus bahagia. Kamu merasa cemburu saat ia bersama orang lain, atau bercerita tentang orang spesial di hidupnya. Selalu menemukan alasan untuk bertemu dengannya. Kamu punya banyak waktu alasan untuk membahas tentangnya, terutama saat bersama orang-orang terdekatmu, misalnya membayangkan menjalin hubungan asmara dengannya. Kamu sering merayu, menggoda, dan usil padanya. Ini kamu lakukan agar kalian bisa selalu dekat dan nyaman. Itulah ciri-ciri kalau kamu lagi sedang jatuh cinta sama teman sendiri. Apa yang harus dilakukan saat jatuh cinta dengan teman sendiri? Mungkin kamu akan bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan saat jatuh cinta pada teman sendiri? Sebelum mengungkapkan apa yang ada di hatimu padanya, kamu harus siap menerima konsekuensinya di masa depan. Kamu harus siap jika ia menerimamu sebagai pasangan atau justru menolakmu.
Kamu juga harus memikirkan lagi bagaimana kelanjutan pertemanan kalian. Seringkali rasa cinta yang tak terbalas akan membuat ikatan pertemanan jadi lebih renggang. Jangan pernah menyangkal perasaanmu padanya. Usahakan untuk lebih jujur dan mengelola rasa cinta itu secara lebih bijaksana. Alangkah baiknya, sebelum menyatakan cinta pada temanmu sendiri, kamu mengetahui bagaimana perasaannya. Adakah orang lain di hatinya saat ini? Atau kamu justru memiliki kesempatan baik untuk berada di hatinya? Sebelum menyatakan perasaanmu pada temanmu sendiri, pikirkan lagi untuk lebih memprioritaskan pertemanan kalian. Nah, itulah mungkin dari salah satu ciri-ciri orang bagaimana jatuh cinta terhadap teman sendiri. Kita jeda dengan lagu dari lagunya Kesha Lefronka. Terlalu lama ku simpan semua perasaanku pada dirimu yang ku tutupi sebagai. Jika naksir sama teman sendiri, harus diungkapkan atau dipendam aja sih? Wah, berat banget ya. Ya, kalau menurut gue sih, jatuh cinta itu kadang memang gak lihat-lihat dulu. Kalau boleh memilih, mungkin kamu bakalan malas juga jatuh cinta sama teman sendiri, ya enggak? Soalnya pasti ribet. Kalau dipendam aja menyakitkan. Tapi kalau diungkapkan, takut merusak persahabatan. Bukan cuman soal takut ditolak, tapi takut merusak persahabatan. Takut hubungan gagal. Dan kamu gak lagi bisa berteman dengan dirinya. Pasti banyak orang di luar sana yang berada di posisi kayak gini, yang naksir sama teman sendiri, yang naksir sama teman sekelasnya sendiri, yang naksir sama satu kantor sendiri, yang terkadang perasaannya dipendam, yang kalau misalkan kalau dia yang lagi curhat soal orang lain, terus kamunya yang hanya bisa menahan sakit dalam hati sambil pura-pura bahagia. Aduh, pahit manisnya naksir sama sendiri. Biasanya yang pertama tuh memang yang suka ngisengin teman berlebihan itu punya perasaan istimewa sih. Ayo, dulu siapa yang paling sering kamu isengin? Kalau orang yang sering ngisengin berarti orang itu suka sama kamu mungkin. Sesedih-sedihnya perpisahan adalah perpisahan tanpa selamat tinggal. Maksudnya di sini perpisahan tanpa selamat tinggal. Bingung juga sih ya, harus move on-nya itu bagaimana. Aku pernah naksir sama teman selama 3 tahun. 1 tahun pernah deket tapi gak sampai jadian.
Udah gitu ditinggal tanpa pamit. Wah, anjir, endingnya nyakitin juga ya. Yang paling ditakutkan dari menjalin hubungan dengan teman sendiri adalah bagaimana bila hubungan kamu itu nggak berhasil dan belum lagi malah menjadi gagal berteman lagi. Nah ini naksir sama teman sendiri, prosesnya dinikmati. Nggak ngerasa PDKT karena ngerasa apa-apa yang dilalui layaknya temen. Sampai akhirnya saling ngaku punya perasaan. Nggak berjalan lama karena beberapa alasan, sekarang putus. Dan putusnya dinikmati aja. Karena kita kembali jadi teman lagi. Mungkin ada juga yang mengalami kayak gini ya. Yang naksir sama teman sendiri terus saling mengungkapkan perasaannya, tapi balik lagi jadi teman. Ada kayaknya, ada ya. Kalau ya orang yang naksir sama teman biasanya mau marah nggak punya hak, tapi dipendam juga nyesek. Diungkapkan takut pertemanan berantakan. Sulit memang. Aku pernah naksir sama teman sendiri selama 4 tahun sampai sekarang. Aku memilih diam karena aku takut dia akan berubah perlakuannya ke aku jika dia tahu aku ada rasa dengannya. Aku gak mau hubungan pertemanan kita jadi berantakan gara-gara hal ini. Selama itu pula sebenarnya sering ada konflik. Ini gara-gara dia gak peka dan akunya yang jengkel sama dia. Dia gak peka karena waktu itu aku merasa aku selalu mengusahakan yang terbaik buat dia. Selalu bantu dia pokoknya. Selalu berusaha untuk selalu ada buat dia. Tapi dia malah menceritakan tentang wanita lain. Seolah-olah berharap cewek tersebut tapi gak ditanggap. Ya aku gak terima dong. Rasanya pengen teriak. Aku kurang apa selama ini. Tapi ya lagi-lagi aku hanya bisa diam dan memendam rasa ini. Wah, mirip di lagunya. Ntar saya putar dulu ya. Kayaknya aku udah denger mirip tentang rasa berarti Samson kah? Iya Samson ya, lagunya Samson ya. Samson. Rasa ini ya kalau nggak salah ya. Nggak hanya terbentur dengan status pertemanan, tapi juga keengganan mengungkapkan perasaan karena kita seorang lelaki atau perempuan. Saya pernah berada di fase seperti ini. Naksir sama teman sendiri. Rasanya tuh gak karuan. Hati terjebak, stuck. Terus udah gitu perasaan gak karuan juga. Mau mengungkapkan canggung sekali. Karena ya ada perasaan malu. Ya takut jika diungkapkan malah bikin pertemanan jadi renggang. Kalau nahan rasa sakit hati
ngerasa sakit ya sakit hati banget. Apalagi temen yang kita taksir deket dengan yang lainnya. Wah, perasaan itu kayak yang udah gak karuan. Perasaan itu kayak yang udah gak karuan gitu. Wajar aja sih kalau kita pernah suka dengan teman sendiri. Gak ada salahnya juga. Tapi mau gimana lagi? Ya kita sebagai cewek atau cowok harus bisa memendam rasa yang kita utarakan, yang kita luapkan. Ya di penghujung doa kita itu jauh lebih baik dibandingkan kita harus mengatakan yang sejujurnya. Hati terjebak untuk merangkai kata-kata yang ujung-ujungnya malah bikin kita salah tingkah di depan teman yang kita sukai. Mau gak mau kita harus memendam semua rasa yang pernah ada. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk hidup kita. Jika dia memang jodoh kita, suatu saat dengan waktu yang tepat bakalan dipertemukan kembali dengan suasana yang berbeda, dengan seiringnya berjalannya waktu. Emang sebenarnya gak ada yang salah dengan menyatakan cinta duluan, meski kamu itu perempuan atau seorang laki-laki. Karena yang namanya jodoh ya memang harus diperjuangkan. Siapa tahu dia juga mempunyai perasaan yang sama. Tapi yang namanya menyatakan perasaan tentu ada dua kemungkinan, antara ditolak dan diterima. Salah satunya berisiko. Kalau naksir sama teman sendiri, mau diterima pun berisiko. Ketika mendapat penolakan pun berisiko. Serba salah. Setidaknya kamu sendirilah yang bisa menentukan mana yang paling nyaman buat kamu sih. Milih menjadi teman yang selamanya, atau malah pengen mengutarakan perasaan kamu yang sebenarnya. Walaupun itu teman sendiri, tapi nyatanya perasaan kamu gak bisa mengingkiri bahwa kamu tuh suka sama dia selama ini. Aduh, momen jatuh cinta yang paling manis adalah ketika kita memperbaiki diri sendiri untuk menjadi sosok yang layak bersanding di sisinya. Wah, so sweet. Gue pernah naksir kakak kelas yang udah kayak teman sendiri. Gue naksir dia sejak pertama ketemu di salah satu organisasi pas SMA. Sikapnya ramah, dia bikin gue respect, dan rasa sayangnya tumbuh gitu aja tiap harinya. Awalnya mau ngungkapin, tapi takut dia ngejauh. Akhirnya gue pendem perasaan itu selama 3 tahun. Gue lebih pilih gak ngungkapin dan tetap jadi teman cerita dia. Dia selalu jadi motivasi gue buat jadi lebih baik lagi. Karena menurut gue dia orang baik banget. Dan kalau gue mau sama dia, gue juga harus jadi orang baik. Gue cewek, dan mengungkapkan perasaan ini duluan adalah hal yang seringkali dianggap rendah. Tapi gue sadar, selama anggapan itu salah, di tahun keempat, gue beraniin diri
ungkapin duluan kalau gue sayang banget sama dia. Gue mikir dia bakalan ngajarin gue setelah dia tahu perasaan gue. Tapi ternyata enggak. Dia nganggepin itu dengan dewasa. Dia belum siap berkomitmen apapun dengan siapapun. Karena dia gak mau asal punya komitmen sebelum mapan. Gue hargai banget keputusannya. Sampai sekarang kita masih temenan. Dia selalu support gue meskipun kita gak ada ikatan satu sama lain. Dan sekarang udah tahun ke-6, perasaan gue masih. Dan sekarang udah tahun ke-6, perasaan gue masih sama ke dia. Dia selalu jaga jarak juga dengan cewek-cewek lain, teman ceweknya beberapa. Dan dia kenalin gue ke temennya biar gak ada salah paham katanya. Orang mikirnya gue bego karena suka sama cowok yang sama selama 6 tahun. Tapi gak diikat status apapun. Tapi menurut gue bukan perihal soal ikatan pacar. Yang penting, tapi dari dia gue banyak belajar gimana serunya setia dan percaya bahwa aku dan dia akan menyatu. Cuman tunggu waktu yang tepat aja. Aduh, bagaimanapun ya, bagian terbaik dari jatuh cinta sekaligus bagian paling romantis adalah diam-diam membuat diri sendiri menjadi sosok yang lebih baik agar bisa menjadi orang yang layak bersanding dengannya. Bukan berarti mengubah diri sendiri, tapi bila menjadi lebih baik, apa salahnya? Meski belum berakhir bahagia, setidaknya kamu sudah lega karena enggak lagi harus memendam perasaan kamu itu. Temen ya, begitulah. Setidaknya perasaan tentang jika ada seseorang yang, atau kamu sendiri yang naksir sama teman sendiri, naksir sama satu kelas sendiri, naksir sama di komunitas atau di satu grup atau di suatu kampus mungkin. Tapi biasanya kebanyakan orang jatuh cinta sama teman sendiri itu mereka jatuh cinta karena cinta lokasinya itu dari teman sekelas, teman sekantor, sekampus. Cinta bisa berawal dari mana aja, termasuk rasa senasib, sepenanggungan atas sebuah persoalan. Saat ini gue lagi naksir sama teman kantor, padahal dia udah punya pacar. Aku juga udah punya pacar sih, tapi hubunganku udah gak sehat. Hanya saja pacarku gak mau putus. Aku curhat sama teman kantorku. Aku dan dia merasa nyambung. Dia juga merasakan kebosanan sama pacarnya. Jadi kita merasa cocok dan kami tahu ini bukan jalan yang benar. Ya, terkadang ada yang seperti itu juga. Dia curhat sama kamu tentang pacarnya, kamu pun curhat ke dia tentang pacarnya kamu juga. Terus udah gitu
kamu tiba-tiba merasa nyaman, ada kecocokan, ada kesamaan, dan akhirnya ya jatuh cinta itu mulai di sana, perasaan itu tumbuh di sana karena ada kesamaan dan ada kenyamanannya. Wah, ngomong-ngomong tentang rasa lagi, kita putar lagu dari lagunya apa dong ya? Astrid. Kalau kamu di posisi naksir sama teman sendiri, jalan apa yang akan kamu ambil di sini? Kak, aku naksir sama temanku sendiri sejak 2 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang gak berani buat ngungkapin karena takut ngerusak pertemanan. Mau ngelupain perasaanku tapi susah karena kita satu kelas sampai sekarang dan masih sering main bareng. Bulan ini dia ulang tahun, Kak. Apakah aku harus kasih kado dan ngungkapin atau hanya sekedar ngucapin biasa aja? Bagaimanapun sikapmu sehari-hari, seperti itulah perasaan suka. Sebenarnya jatuh cinta kepada teman sendiri itu bukan hal yang aneh kok. Bahkan wajar banget. Karena cinta itu bisa datang dari rasa nyaman, ada kesamaan, sefrekuensi, secandaan, dan pertemanan adalah salah satu wadah yang paling gampang biasanya untuk mendapatkan rasa nyaman dan ada kesamaan. Yang mungkin resikonya bisa timbul rasa jatuh cinta, rasa suka yang terbiasa karena hangout bareng, ngobrol berlama-lama, curhat bareng, sering main berdua, keluar bareng, dan tetap nyambung tanpa ada bosannya. Hal ini yang akan membuatmu nyaman bersamanya. Saat udah nyaman, udah. Maka dari situ timbullah benih-benih cinta itu. Mudah sekali bertumbuhnya. Perjalanan pertemanan yang udah bertahun lamanya, seketika dibuat jadi ada rasa suka. Jadi, buat kamu yang naksir sama teman sendiri, kamu gak aneh, apalagi kebaperan semata kok. Itu adalah hal yang sangat lumrah dan biasa. Waduh. Pokoknya intinya kalau naksir sama teman sendiri itu ada enaknya, ada nggak enaknya, ada pahitnya, ada manisnya, ada resikonya juga. Baik buruknya jika nanti diterima ada resikonya, baik buruknya jika ditolak pun ada resikonya juga. Pilihanmu saat ini adalah keputusanmu saat ini ke depannya. Karena di status ini kamu adalah sahabat, teman terdekatnya. Manapun yang kamu pilih, semoga cintamu berakhir manis dengan atau tanpa dia.
Oke, kita putar lagu dari lagunya apa dong ya? Cici-cicuit, 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 cinta ini membunuhku kali ya. Pas banget nih kata kayaknya ya, nyambung banget kalau di tema di malam hari ini dengan naksir sama teman sendiri. Cinta ini membunuhku. Kalau menurut gue cinta ini membunuhku ya ini pas banget buat dalam jika ada di posisi di fase jika kamu menyukai atau naksir sama teman sendiri dan keluarlah mungkin salah satunya dengan lagu tersebut bisa mewakilkan cinta ini membunuhku. Wih, cocok banget nggak? Kilas tentang nanya dan Q&A. Apakah menolak perasaan teman sendiri itu salah? Tunggu sebentar, Anda harus perpanjangan waktu nih. Live akan berakhir dalam waktu. Kenapa harus ada pemberitahuan seperti ini ya? Apakah menolak perasaan teman sendiri itu salah? Teman gue ternyata selama ini menyukai gue, tapi gue belum bisa mencintai dia. Gue tahu dia baik, tapi entah mengapa hati gue atau perasaan gue gak bisa untuk menerima perasaan dia. Bagaimana jika kalian di posisi seperti ini? Pasti ada. Menurut gue itu gak salah. Terkadang gara-gara perasaan menganggap lebih dari teman ini yang bisa merusak persahabatan yang ada. Tapi terkadang ada juga kejadian yang kita rasa sahabat, tapi dia menyukai kita ini beda masalah lagi. Jadi di sini kepekaan kita yang diminta. Cuma kalau memang komit dari awal tadi, sebaiknya selamanya jadi sahabat. Sebab kalau udah ada tumbuh rasa suka, itu biasanya karena memang ada kesamaan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana cara gue mengendalikan perasaan suka kepada teman gue sendiri? Karena cinta gue bertepuk sebelah tangan. Harusnya sih harus bisa menerima keputusan dia. Jangan terlalu memaksakan kehendak kita sebagaimana orang lain. Gak boleh memaksakan kehendaknya kepada kita. Dia pantas bahagia, mungkin bukan bersama kita. Sebaliknya, kita juga pantas bahagia, mungkin dengan orang lain. Untuk menghilangkan rasa yang berlebih, setidaknya mungkin kita harus melakukan hal yang positif. Sibukkan diri dengan hal yang baik. Jangan mengurung pikiran dan perasaan kita terhadap orang yang tidak menerima cinta kita. Ada orang lain yang mungkin harus kita bahagiakan. Waduh, nyesek banget ya. Bagaimana cara menolak halus perasaan seseorang teman yang menyukai kita, tapi kita sendiri gak ada rasa sama sekali dengan dia? Nah, ini mungkin tentang menolak
secara halus ya, tanpa harus menyakiti. Tapi bagaimana cara ngelakuinnya ya? Ini yang di-share juga oleh seseorang yang inisial S. Mungkin ini juga pengalaman gue belum lama kemarin. Sebelumnya gue seorang mahasiswa baru di salah satu kampus di Jogja. Waktu itu ada beberapa cowok yang mendekati saya. Mereka juga menyatakan perasaan mereka kepada saya. Entah gue juga bingung mengapa mereka bisa menyukai gue. Padahal gue orang biasa aja. Biasa banget. Cara gue nolak halus cowok itu dengan ya gue jujur kepada dia. Jika niat awal gue kuliah untuk mencari ilmu dan pengalaman, tidak untuk mencari pacar. Untungnya mereka mengerti dan akhirnya kita berteman dengan baik sampai saat ini. Dan salah satunya mendingan berbicara dengan jujur, bahwa jujur tidak selalu untuk dibuat merasa tersakiti. Daripada dia yang menyatakan perasaan terus kita nggak memberikan respon apapun tanpa ada jawaban, yang ada hanya bakalan menjadi pikiran si doinya, bakalan menjadi beban si doinya, dan akhirnya si doinya bakalan penasaran. Mendingan kita langsung tatap muka, ya kan, ngobrol dan bilang seadanya dan jujur banget. And then gue nggak mau dulu pacaran, udah beres, dan mungkin si doinya nggak bakalan ngejar-ngejar lagi. Mungkin juga ada yang ngalamin di fase kayak bagaimana, ada yang bertanya kayak bagaimana pikiran cowok ketika ada cewek yang tiba mengutarakan perasaannya padanya. Bagaimana pikiran seorang cowok ketika ada cewek yang tiba-tiba mengutarakan perasaannya. Wah, di sini pas banget untuk saya jawab. Karena belum lama ini gue baru aja ditembak sama seorang cewek. Jadi cewek ini tuh awalnya suka cerita-cerita gitu ke gue tentang dirinya dan bahkan tentang keluarganya. Ya karena dia cerita, pasti gue denger dan gue sedikit beri masukan tentang apa yang dia ceritakan tadi. Nah, dia juga suka tanya tentang gue sih. Paling gue ceritain seperlunya aja. Makin lama kok gue merasakan signal cinta. Maklum, ini bukan pertama kalinya gue ditembak cewek. Nah kan, bener mulai ada rasa-rasa suka nih cewek kan. Bener mulai ada rasa-rasa suka nih cewek ke gue. Waktu itu pernah gue pergi ke tempat wisata. Kita pergi rame-rame bareng teman-teman yang lainnya. Di sini gue ngerasa dia tuh kayak show perhatian gitu ke gue. Dan gue ngerasa banget, alias tahu banget nih cewek suka sama gue. Dia nawarin masker gitu ke gue.
Tapi gue nggak terima karena udah kebanyakan masker juga sih. Dan banyak cara yang dia lakuin ke gue untuk mengambil hati gue. Makin kesini, makin berasa. Dan bener kan, waktu yang ditunggu-tunggu dateng. Pas lagi di suatu tempat yang cuman kita berdua aja. Dia tuh sok unyu-unyu gitu. Kayak mainnya gimana gitu. Kita asik ngobrol. Bla 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 semacamnya. Duar. Tiba-tiba dia nyatain perasaannya ke gue dong. Kalau dia tuh suka sama gue. Dan akhirnya gue cuman bilang wajar kalau ada perasaan suka karena itu biasa. Besoknya tiba-tiba dia ngechat ke gue minta jawaban. Gue berusaha alihkan karena gak mau ngelukain perasaannya itu. Tapi dia tetap maksa. Tetap maksa untuk jawab pertanyaan dia kemarin. Ya udah, akhirnya gue jawab aja. Emang lu nembak gue ya? Dan akhirnya dia nyatain lagi perasaan lewat chat yang lebih to the point gitu. Intinya dia nanya, gue harus lanjut apa mundur? Jujur aja, gue gak ada perasaan cinta atau suka sama dia. Cuman sekedar temen biasa. Karena menurut gue dia lebih enak dijadiin temen. Dan di hari selanjutnya sikap dia ke saya beda banget. Sumpah, gak betah banget di situasi kayak seperti ini. Tapi waktu dan kehidupan harus tetap berjalan. Alhasil, gue harus tetap bersikap biasa walaupun dianya gak biasa. So, jadi pikiran gue ketika ditembak cewek adalah bingung. Kalau kita respon dia baper, kalau kita cuekin dianggap jahat, ya udahlah, jalanin aja. Nama juga kehidupan. Nah, setelah beberapa hari setelah dia nembak gue yakin teman-temannya yang cewek pasti tahu kisah dia sama gue tersebut. Karena ketika gue berbincang sama beberapa temannya, mereka tuh kayak nyindir gue gitu lewat bercandaan mereka. Ketika saat sebelum pulang, gue sempatkan diri dulu untuk minum es buah. Dan ternyata di tempat saya minum es buah ada dia dan teman-teman cewek-ceweknya lagi asik minum es buah. Tiba-tiba dia nyanyi lagu The Massive. Kau hancurkan aku dengan sikapmu, tak sadarkah kau telah menyakitiku, lelah hati ini meyakinkanmu, cinta ini membunuhku. Gue yang lagi menikmati es buah di ruangan sebelah dan denger dia nyanyi dua lagu itu, gue jadi senyum-senyum sendiri dah. Terus gue hendak pulang dan ke toilet dulu. Tiba-tiba mereka menutup pintu ruang sebelah toilet. Mungkin agar saya nggak dengar perbincangan mereka. Tapi karena tas gue ketinggalan di ruang tempat mereka kumpul, tiba-tiba mereka langsung berbahasa daerah yang gue nggak ngerti. Tapi karena dicampur bahasa Indonesia, gue jadi lumayan ngerti pembahasan mereka. Jadi
Inti dari perbincangan mereka seperti ini. Ya, sia-sia dong pergi wisata yang kemarin itu. Makin gak enak guys suasananya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Semangat terus untuk diri gue sendiri dan juga untuk kalian yang sudah mendengerin atau baca tulisan ini sampai selesai. Salam dari gue, Harner. Namanya Harner guys, gue sebutin, gue spill namanya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to say